Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrinaldi dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai hukum pidana. Nah, yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Istilah hukum pidana diambil dari bahasa Belanda yaitu strafrecht. Straf yang berarti pidana, recht berarti hukum. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Nah, pengertian hukum pidana ada juga menurut para ahli, di antaranya yaitu menurut Profesor Muljadno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli tadi dapat kita simpulkan pengertian hukum pidana itu yang pertama yaitu larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau delik. Nah, di sini kan kita berbicara mengenai pidana. Apa sih pengertian dari pidana? Pidana itu sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Nah, hukum pidana itu juga mempunyai jenis pidana yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang terakhir yaitu pidana tambahan terdiri dari perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Yaitu penjelasan dari pidana pokok. Yang pertama yaitu hukuman mati. Setiap orang memang berhak atas kehidupan dan mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan sebagaimana yang termaktub pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi hak tersebut dibatasi dengan instrumen undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan kepada perkara pidana tertentu, yaitu hukuman penjara. Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara 1 hari hingga 20 tahun berturut-turut. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, selanjutnya yaitu hukum kurungan. Hukum penjara maupun kurungan keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena telah melakukan suatu tindakan pidana. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindakan pelanggaran. Itu sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas 2 sumber, hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, selanjutnya yaitu sifat hukum pidana. Tindakan pidana mempunyai 2 sifat, yaitu sifat formil dan sifat material. Sifat formil dalam tindakan pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan. Dengan selesainya tindakan pidana itu, tindakan pidana terlaksana. Selanjutnya itu sifat material. Dalam jenis tindakan pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. Dengan timbulnya akibat, tindakan pidana terlaksana.